Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Dini Nafisa dengan NIM 24000005039. Saya dari kelas 2A dan di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran perkembangan peserta didik, yaitu dimensi perkembangan peserta didik. Nah, pada hakikatnya dimensi itu adalah salah satu media yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk membentuk diri, sikap, mental, sosial, budaya, dan kepribadiannya di masa yang akan mendatang atau kedewasaan. Dan di antara itu ada 6 dimensi, yaitu dimensi akal. Akal pada diri manusia tidak dapat berdiri sendiri dan ia membutuhkan bantuan hati atau qalbi agar dapat memahami sesuatu yang bersifat gaib seperti halnya ketuhanan, mukjizat, wahyu, dan mempelajarinya lebih dalam. Akal yang seperti ini ialah potensi dasar manusia yang ada pada diri manusia sejak lahir. Jadi potensi ini tuh perlu mendapatkan bimbingan serta didikan agar tetap mampu berkembangan ke arah positif. Dan kemudian ada dimensi fisik, yaitu manusia terdiri dari 2 unsur. Yang pertama itu unsur biotik dan unsur abiotik. Manusia sebagai peserta didik memiliki proses penciptaan yang sama dengan makhluk lain seperti hewan. Namun ada yang membedakan, yaitu manusia lebih sempurna daripada hewan karena dibekali oleh nafsu yang dibentangi oleh akal. Sedangkan hewan hanya memiliki nafsu dan insting, bukannya akal gitu. Sebagaimana dijelaskan pada salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan yang ketiga selanjutnya ada dimensi keberagaman. Manusia sejak lahir di dunia telah menerima kodrat, yaitu sebagai homo divionus atau homo religius, yaitu makhluk yang percaya akan adanya Tuhan atau makhluk yang beragama. Dari sinilah manusia mempunyai fitrah sebagai makhluk yang memiliki kepercayaan akan adanya Tuhan sejak lahir. Dijelaskan pada salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 172. Dan ada juga yang keempat, dimensi akhlak. Dimensi akhlak sendiri adalah sesuatu yang sangat diutamakan dalam agama Islam. Akhlak sangat erat kaitannya dengan sehingga dapat dikatakan gitu, akhlak tidak dapat lepas dari pendidikan agama. Akhlak menurut pengertian Islam juga salah satu hasil dari iman dan ibadat, karena iman dan ibadat manusia tidak sempurna, maka akhlak dalam Islam bersumber pada iman dan taqwa,
dan mempunyai tujuan langsung yang diridhoi atau keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima itu ada dimensi rohani atau kejiwaan, yaitu tidak jauh beda dengan dimensi akhlak. Dimensi rohani adalah dimensi yang sangat penting dan harus ada pada peserta didik, karena rohani atau kejiwaan ini harus dapat mengendalikan keadaan manusia untuk hidup bahagia, sehat, merasa aman dan tentram. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 29 yang berbunyi, Fa'ida sawayatuhu wa nafaktu fihi min ruhi faqahu lahu sajidin, yang artinya maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Dan yang terakhir itu yang keenam, ada dimensi seni atau keindahan. Seni merupakan salah satu potensi rohani yang terdapat pada jiwa manusia atau pada diri manusia, sehingga seni dalam diri manusia harus dikembangkan secara tepat, dan seni dalam diri manusia merupakan sarana untuk mencapai tujuan hidup. Namun tujuan utama seni pada diri manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan fungsi kekhalifahnya. Perkembangan peserta didik merupakan proses kompleks yang mencangkup berbagai dimensi yang saling keterkaitan. Perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur, kemudian dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Dan perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya secara benar dan tepat. Tahap perkembangan manusia dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 13-14, yang artinya kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh atau rahim, dan kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung atau darah, lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian itu menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik penciptanya. Kemudian ada memahami dimensi-dimensi itu penting juga untuk pendidik, untuk mendukung perkembangan optimal peserta didik tersebut. Perkembangan fisik merupakan tempat perkembangan berkembang manusia. Di dalam fisik terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, bahasa, dan bahasa. Fisik juga merupakan tempat bagi perkembangan psikis manusia sebagaimana dan kemudian ada kesaksian manusia terhadap Allah sejak dilahirkan menjadi fitrah beragama pada manusia.
mempunyai sifat suci yang dengan nalurinya tersebut ia secara terbuka menerima kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya pahami, yang dapat saya mengerti mengenai bab tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.